Misalnya KDRT itu terjadi karena apa? Penyebab KDRT kok bisa muncul? Nah, satu, KDRT terjadi karena memang faktor emosional dan psikologikal yang tidak siap bagi pasangan. Sebenarnya apa yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan di sektor domestik gitu? Itu bisa sekian tingginya? Jadi masyarakat umum dan mungkin laki-laki masih menganggap bahwa perempuan ini lemah. Kemudian ya dia tidak mungkin bisa memberontak. Kemudian ada kebergantungan si perempuan terhadap laki-laki dari mulai nafkah, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, seberapa kuat sebetulnya payung hukum di Indonesia ini kemudian bisa melindungi korban dan masalahnya itu bisa betul-betul selesai? Perempuan atau anak sebenarnya payung hukum utamanya adalah KUHP. Oh, oke. Ya, KUHP, dan itu jelas. Itu sebagai landasan dari penegakan hukum di Indonesia ya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatmu, selamat datang kembali di Lensamu Podcast. Alhamdulillah kita sudah mulai lagi untuk berdiskusi dan selalu menghadirkan tema-tema yang menarik dan pasti faktual. Nah, tapi kawan-kawan, pada kesempatan hari ini saya agak deg-degan juga ini menghadirkan salah satu narasumber karena pasti bahasannya kalau menghadirkan beliau itu agak sensitif, tapi ini perlu untuk disampaikan. Selamat datang Mbak Diah Puspitarini, Komisioner KPAI Republik Indonesia. terima kasih Mas Yasir dan sobatmu. Selamat datang, ini jauh-jauh dari Jakarta. Sepertinya kemarin ada kabar bahwa ketinggalan pesawat, tapi akhirnya sampai Jogja juga ini ya. Harus dong, harus. Ya, Demi terima kasih. demi. Siap, terima kasih. Ini dihadirkan kembali ke Lensamu untuk kita diskusi karena beberapa waktu lalu kita melihat di media sosial ada semacam kasus ya, dan mungkin sobatmu sekalian juga tahu kasus KDRT. Kita tidak perlu menyampaikan namanya, tapi melihat fenomena ini kami rasa dari tim produksi, kalau misalkan kasusnya hanya satu yang terblow up, sepertinya ada agenda yang lebih besar untuk kita bisa jawab. Betul. Nah, kemudian kami menghadirkan Mbak Diah Puspitarini. Terima kasih sudah datang. Terima kasih juga. Ini ada satu data Mbak Diah, di tahun 2024 ini sudah ada terjadi 34.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, sebagai anggota komisioner KPAI, gimana seorang Mbak Diah melihat fenomena ini? Ya, jadi memang kalau di setiap tahun, baik data dari Komnas Perempuan atau mungkin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus KDRT itu selalu menjadi kasus kekerasan tertinggi untuk perempuan. Ternyata di anak-anak pun juga demikian. Jadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun juga menelaah jumlah kekerasan pada anak itu ternyata paling besar juga anak di lingkungan KDRT. Nah, ini menjadi fenomenal ya, fenomena yang luar biasa, dan tapi kami melihat ini masih seperti gunung es. Oh iya. Yang sudah ada dan ada datanya itu mungkin baru permukaan kecil saja. Di bawahnya saya yakin jauh lebih banyak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Satu, orang masih menganggap bahwa KDRT itu aib. Oh, ya, orang jadi malu gitu ya? Jadi malu. Terus yang kedua juga ini budaya ya. Ini budaya yang orang, kalau budaya patriarki mungkin menganggap bahwa perempuan ini harus manut apa yang disampaikan suami, nggak boleh ditentang. Ya, itu juga budaya kan, budaya patriarki yang masyarakat Indonesia itu masih sangat banyak menganut itu. Yang ketiga, mungkin juga ada fenomena latar belakang pemahaman agama yang mereka masih menganggap bahwa ya harusnya memang laki-laki karena tanggung jawab sebagai kepala keluarga, maka dia berwenang penuh. Sehingga istri harus ikut sepenuhnya apa yang diinginkan oleh suami. Kalau tidak, boleh loh istri itu dipukul. Nah, seperti itu mungkin. Sehingga kalau dari perspektif agama, budaya, kebiasaan ini menjadi sesuatu yang biasa, maka ya akhirnya ya sudah sih KDRT nggak usah dilaporin. Nggak usah juga dilaporin, saya takut, malu. Wah, nanti bagaimana dengan saya? Nah,
inilah yang kadang menjadi hambatan gitu. Ini menjadi memantik saya, Mbak, karena kalau misalkan kita lihat ya, pemahaman soal budaya, kemudian agama itu kan lahir dari konstruksi sosial. Betul. Artinya ini sebetulnya bisa kita ubah seperti itu kan? Sangat bisa. Nah, kalau misalkan kita melihat ini, Mbak, sebetulnya kalau misalkan kita lihat data tadi ya, yang 34.000 sekian, bahkan 2024 belum selesai. Belum selesai, masih Sudah Juli segitu kan, ya? Juli ya. Sekarang ini data terakhir bulan Juni. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan di sektor domestik gitu, itu bisa sekian tingginya? Iya, jadi masyarakat umum dan mungkin laki-laki masih menganggap bahwa perempuan ini lemah. Kemudian ya dia tidak mungkin bisa memberontak. Kemudian ada kebergantungan si perempuan terhadap laki-laki, dari mulai nafkah, ekonomi dan lain sebagainya, sehingga ya dia berkuasa penuh. Dominasi laki-laki ataupun relasi yang tidak setara laki-laki dan perempuan ini terkadang yang menjadi hambatan, Mas. Dan ini kalau sebenarnya kita menelaah ya lebih jauh, kajian-kajian di Muhammadiyah, terutama di Himpunan Tarjih Muhammadiyah, itu sudah mendudukkan perempuan berrelasi setara dengan laki-laki. Artinya laki-laki pun tidak bisa memaksakan sesuatu hal terlalu berlebihan kepada perempuan. Dan seharusnya dari laki-laki pun juga menganggap bahwa perempuan ini adalah relasi yang memang kita harus maju bersama. Oh iya. Di Quran surat An-Nahl ya, ayat 97 itu kan memang laki-laki dan perempuan sama, kecuali amal solehnya kan. Iya, betul. Nah, sebenarnya kan kalau kita mendasarkan pada Al-Quran surat An-Nahl 97 itu sudah sangat jelas sih sebenarnya. Dan itu pula kenapa seorang Kiai Dahlan dengan Nyai Walidah itu bisa saling support dan kemudian bisa saling menopang. Nah, ini salah satu kisah yang inspiratif juga untuk tokoh-tokoh muda ya sebetulnya. Ya, tentu karena saja. Terkait dengan isu keluarga, mengelola dan membina keluarga itu, ini contoh yang baik. Ya, dan memang seorang Kiai Dahlan setahu saya tidak pernah memaksakan sesuatu hal kepadanya. Yes, I do agree. Nah, ini ngomong-ngomong soal Muhammadiyah, Mbak. Dengan melihat beberapa data yang sudah kita sampaikan tadi, sejauh ini pemerintah dan Muhammadiyah, mungkin dalam hal ini Mbak Diah kan juga sebagai bagian dari Aisyah gitu ya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dan Aisyah, dan ini mungkin dua pihak ini pasti saling bersinergi gitu ya, untuk kemudian bisa meminimalisasi tingginya data kekerasan terhadap perempuan atau anak juga. Iya, jadi kalau Aisyah sendiri, kemudian Muhammadiyah, kemudian berserta seluruh ortom, saya kira sudah punya semangat yang sama. Ya, ini upaya untuk memajukan baik laki-laki dan perempuan dengan posisi dengan relasi yang setara. Misalnya Aisyah kan berjejaring juga dengan berbagai kementerian, terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya, untuk melakukan pencegahan, kemudian menangani kalau ada korban itu seperti apa. Karena korban ini susah loh, Mas. Jadi mau menyampaikan, mau speak up saja dia butuh effort yang luar biasa. Tentu saja itu nggak mudah bagi dia, karena pasti bagi perempuan dia akan berpikir dua kali, gimana nanti aku, gimana anakku, terus gimana nanti kehidupanku selanjutnya. Dan belum juga stigma di masyarakat kita yang ini korban KDRT itu masih dianggap sebagai sesuatu yang mungkin dianggap negatif ya. Nah, itu satu. Terus kemudian selain pencegahan juga banyak ya, saya kira Muhammadiyah juga hasil muktamar kemarin berfokus pada ketahanan keluarga. Itu isu yang sangat menarik. Kenapa? Karena resiliensi keluarga itu kan menjadi kunci bagaimana semua anggota keluarga, baik laki-laki, perempuan, anak, itu bisa berdaya, bisa beraktualisasi, bisa unggul, itu ya dari keluarga gitu. Nah, terus ditambah mungkin kalau Nasihatul Aisyah juga ada kan, keluarga muda tangguh, Nasihatul Aisyah. Jadi sebenarnya banyak sih yang sudah dilakukan Muhammadiyah, saya kira. Dan tentu saja kembali lagi bahwa kita melihat keluarga itu juga aset kader ya. Betul. Sehingga kalau melihat sebagai aset kader itu tidak hanya sekedar hubungan antara suami, istri, dan anak, tetapi ini adalah satu komunitas yang kemudian harus diberi pemberdayaan dan penguatan agar Muhammadiyah turut
hadir, kemudian terus-menerus ada di bagian keluarga serta masyarakat sekitar gitu. Tadi kalau misalkan disampaikan keluarga itu kan menjadi semacam sebuah entitas yang tidak hanya satu individu gitu ya. Artinya ketika terjadi KDRT itu kan pasti ada korban, Mbak. Jelas. Dan ini dampaknya apakah hanya terhadap kepada satu pihak saja? Misal kalau misalnya kita lihat kemarin ya di videonya kan beredar ya, Mbak, yang di media itu sampai mohon maaf anaknya ketendang. Nah, ini baru satu. Perempuannya yang dipukul dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih pihak-pihak lain yang mungkin terdampak juga dari domestic violence yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya itu? Ada dong. Yang jelas kan memang secara tidak langsung perempuan sebagai istri ya, itu secara tidak langsung. Kemudian yang kedua anak-anak. Anak-anak itu meskipun maaf kalau di video yang viral itu kan anaknya di bawah 1 tahun, itu masih 1 tahun. Terus kemudian ada anak lain, 3 orang anak ya, 3 orang anak umur 4, 2 dan 1 tahun. Sebelum 1 tahun hanya 3 bulan kalau nggak salah, 2 atau 3 bulan. Nah kemudian apakah si anak-anak kecil ini mereka tidak menjadi korban meskipun mereka tidak secara langsung ditampar misalnya atau apa, tetapi anak-anak ini ketika dia mendengar, ketika dia melihat, itu sudah secara tidak langsung masuk ke dalam memori mereka, dan itu akan mempengaruhi satu psikologis anak, keberanian, kepercayaan diri, dan emosional anak. Meskipun dia masih anak-anak, mungkin belum sepenuhnya seperti kita orang dewasa ya, tetapi justru karena anak itu apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam pola pikirnya itu adalah apa yang dia lihat dan dia dengar. Nah ini agak ini ya, ternyata impactnya sangat besar gitu ya, dan orang kalau misalkan melihat bahwa isu KDRT ini hanya bisa selesai dengan bercerai, sepertinya tidak juga. Pasti mungkin kalau misalkan ada anak-anaknya pasti butuh treatment khusus ya, Mbak ya. Jelas. Nah kalau misalkan dari KPAI gitu ya, Mbak Dia sebagai salah satu bagian dari pemerintah yang juga menangani hal ini, anak-anak ini biasanya diapakan kalau misalkan sudah terkena dampak seperti itu ya? Dan pasti kan kalau misalkan anak-anak yang sudah setiap hari mungkin menerima teriakan atau melihat orang tuanya cekcok gitu ya, nah itu gimana cara untuk maintenance-nya? Oke, jadi begini Mas, kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu jelas bahwa anak seperti ini termasuk anak korban kekerasan orang tua ya, dan secara tidak langsung juga kekerasan fisik dan psikis. Maka satu, memang harus ada pendampingan psikososial sesegera mungkin, secepatnya. Nah kalau masih bayi gimana? Bayi tetap harus ada harus ada upaya untuk bisa melekatkan kembali antara ibu dengan anak. Terus yang kedua harus ada bantuan sosial, baik secara kesehatan, kemudian juga pendampingan kesehatan harus, kemudian juga siapa tahu ada visum-visum kan, ada bagian tubuh yang memar dan lain sebagainya. Kemudian juga ada bantuan dari pekerja sosial. Pekerja sosial itu untuk melihat nih orang-orang di sekitar siapa saja yang terdampak. Jadi tidak di hanya lingkungan keluarga. Berarti ya? Iya. Jadi begini, di beberapa kasus itu rata-rata ketika pelakunya adalah salah satu anggota keluarga, itu memang pasti ada bagian keluarga besar lain itu yang juga pernah mengalami. Di kasus yang sama mungkin ya? Di kasus yang sama. Contoh ya, di beberapa kasus bibi mungkin ya, bibi atau mungkin ART itu mungkin juga pernah terdampak gitu. Oh iya, karena kan nggak semua keluarga itu mereka sebagai keluarga semua ya, maksudnya hanya terbatas keluarga ayah, anak dan ibu misal, tapi kan ada pihak lain yang mungkin juga menjadi bagian keluarga itu. Betul. Atau kalau tidak, misalnya kan keluarga Indonesia rata-rata extended family, misalnya. Oh iya benar. Misalnya juga hidup dengan bapak, ibu atau adik, mungkin juga dari salah satu mereka ada yang pernah mendapati kekerasan juga. Itu jadi itu penting. Nah terakhir juga harus ada pelindungan hukum. Pelindungan hukum itu dalam artian siapapun dengan kasus KDRT jangan takut untuk melapor. Ya. Kenapa? Betul. Karena sudah ada pelindungan hukum. Kemudian juga anak-anak akan dilindungi sehingga kalau kemudian berakhir damai itu tidak bisa. Kenapa? Pelaku kekerasan
itu kemungkinan akan mengulang-ulang kekerasan kembali di kemudian hari kalau tidak didampingi, tidak dirubah dan tidak direhabilitasi. Tapi itu proses panjang. Apalagi kalau misalkan sudah ada korbannya, kemudian kita coba untuk rehabilitasi, udah lama, ya kan? Kalau misalkan itu terulang, wah percuma dong. Betul Gitu. sekali. Sebenarnya tapi kalau misalkan mohon maaf, dalam konteks damai itu kan artinya ya udah win-win solution saja kan? Artinya kalau misalkan maaf-maafan gitu doang kan Mbak, berarti artinya? Iya, ya sudah sih, saya maafkan. Wah, jangan, itu mungkin juga akan berulang lagi. Kecuali begini ya, jadi ada tingkatan KDRT itu. Ya sebenarnya kita sepakat segala bentuk KDRT tidak ada tolerir. Tapi Ya, kalau betul. misalnya baru sekali terjadi, ada baiknya langsung berani untuk ngomong. Kemudian langsung melakukan rehabilitasi ya si pelaku ini. Disupport, istri juga harus mensupport, ini direhab dulu dan lain sebagainya. Nah kemudian kan nanti ada treatment dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kejadian kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau sudah lebih dari 3, sudah lebih dari 4 atau 5, ini sudah tidak bisa ditolerir, nggak bisa direhab, ini bawaan. Dan bahaya juga, karena gini, di beberapa kasus yang saya tangani, misalnya seperti Jaga Karsa tuh, pelaku ayah, kemudian ibunya KDRT, dibawa ke rumah sakit. Harusnya bapaknya diamankan dengan dalih saya punya anak, 4 orang anak di rumah. Kalau saya ditahan, siapa yang akan bersama anak-anak? Ya atas dasar itu terus oke, baik, di rumah nanti akan ada patroli polisi. Tapi tahu nggak 4 orang anak akhirnya meninggal dunia semua, dibunuh oleh bapaknya. Saya coba berhenti di sini dulu ya, karena ini saya perlu mengkalkulasi apa yang akan terjadi dan ini perlu saya sampaikan ke Mbak Dia. Kalau misalkan kasusnya seperti ini, artinya sudah ada mekanisme yang tidak bisa dirubah oleh siapapun di dalam diri seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, solusinya kalau tidak berdamai artinya kalau misalkan sudah berkeluarga, artinya apakah harus bercerai, direkomendasikan seperti itu atau seperti apa? Sebenarnya begini, pernah ada kajian tersebut ya, hifzun nafs itu kan lebih utama. Oh iya, benar-benar. Menjaga diri itu lebih utama. Nah, bagaimana kemudian agar jangan sampai kita tidak menjaga diri kemudian malah nyawa yang hilang kan? Iya sih, tapi mohon maaf Mbak Dia, ini agak diplomatis ya. Bahasanya agak diplomatis, tetapi memang perlu kita perlu ada semacam dialog lebih lanjut terhadap korban dan juga kepada korban dan juga mungkin pelaku seperti itu ya. Tapi kalau misalkan perspektifnya adalah korban, maka saran untuk beliau adalah sebaiknya ini diselesaikan saja gitu ya berarti. Iya, kalau tidak bisa direhabilitasi sih menurut saya menjaga diri dan anak-anak itu lebih utama. Nah, ada pertanyaan lanjutan setelah ini. Kalau misalkan yang menjadi tulang punggung keluarga hanya seorang ayah, let's say yang melakukan KDRT adalah bapaknya. Dan itu memang banyak. Jadi di KPA itu terlapornya itu pelaku KDRT paling banyak. Majornya adalah laki-laki gitu. Kalau misalkan bercerai, kemudian anaknya let's say 2, 3, 4 gitu. Nah ini gimana cara untuk merawat anak-anaknya yang ibunya mungkin belum punya pengalaman bekerja atau mungkin pekerjaannya, penghasilannya terbatas? Satu, Indonesia kan extended family. Sekali lagi itu menguntungkan sih. Iya sih. Untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi bisa membantu membantu orang tua ibu yang mungkin berpisah dengan ayah dan lain sebagainya untuk bisa hidup. 2, ini sebenarnya ada program-program pemerintah termasuk untuk yang kasus-kasus perceraian khusus ya, KDRT itu untuk penguatan kewirausahaan perempuan sehingga dia juga bisa mensupport untuk berarti dirinya. Nanti akan didampingi biasanya gitu ya? Biasanya begitu. Terus yang ketiga juga makanya sejak dari awal mungkin kita perlu juga mengolah diri ya sebagai perempuan. Ya kalaupun misalnya belum bisa sepenuhnya untuk bekerja, tetapi untuk berlatih, berkoneksi dan lain sebagainya itu kan bisa. Betul. Nah itu sebenarnya untuk memampukan kita di kemudian hari kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun sih sebenarnya ya perceraian itu sesuatu hal yang tidak
disarankan ya. Tetapi kemudian kalau dihadapkan pada satu hal yang mengkhawatirkan dan itu berkaitan dengan nyawa seseorang sih sepertinya perlu dikaji kembali, dan ini PR untuk Majelis Tarjih ya. Karena seiring berjalannya waktu kompleksitas persoalan di keluarga kan semakin tinggi. Nah, sehingga memang kajian-kajian agama komprehensif, kontemporer dan komprehensif itu sangat diperlukan. Dan tentu saja sebenarnya juga fatwa seperti itu bukan kemudian pilihan yang harus pertama kali. Tentunya kita berharap ya keluarga baik ya. Bisa diperbaiki. Tapi apabila sudah sangat tidak mungkin, worst skenario-nya. Iya, saya kira perlu juga dibahas oleh Majelis Tarjih, tabligh, bagaimana pendekatan. Apakah ibu dengan kondisi KDRT yang sudah bertahun-tahun dia akan tetap menerima itu sampai akhir hayat dan seterusnya, nanti korbannya anak-anak. Saya kira kita harus sebagai organisasi berkemajuan harus menafsirkan hingga ke sana. Dan harus jeli melihat ini ya. Betul. Nah, tapi kalau misalkan kita mau jujur Mbak, melihat keadaan masyarakat kita saat ini, kalau misalkan konsekuensinya adalah tadi bercerai kemudian nggak dapat penghasilan atau harus belajar lagi, mungkin pikirannya tidak akan sedetail dan sestrategis itu ya. Sehingga kok seolah-olah sepertinya akan sangat sulit menemukan mekanisme terbaik untuk membuat orang-orang yang tadinya memendam kasus KDRT di rumahnya untuk bisa speak up, karena yang mereka takutkan ya skema-skema seperti ini dan memang mengerikan gitu ya. Tapi ini fakta yang perlu kita terima terjadi di masyarakat dan bukan cuma satu atau dua. Dan memang angka perceraian tinggi sekali sekarang. Saat ini kan prevalensinya sangat tinggi gitu. Salah satunya karena KDRT juga. Nah, kalau misalkan kayak gini, gimana cara terbaik untuk memberikan semacam perspektif kepada orang-orang di luar sana yang mungkin baru akan menikah, atau ya semacam, kalau saya kan baru 20 ya, yang sebentar lagi mungkin akan menikah. 20 something. Ya. 20 something. Itu Gimana cara untuk biar teman-teman ini punya perspektif bahwa kalau misalkan saya dipukul terus saya lapor itu bukan aib gitu, dan ini dibenarkan oleh agama untuk lapor gitu. Oke, begini. Jadi kan tadi sobatmu, KDRT dan impact itu kan hilir. Iya, benar. Nah, coba kita akan melihat dari hulunya. Dari hulunya, betul. Karena kalau kita hanya melihat di hilir, ini kan pemadam kebakaran aja. Tapi udah habis hartanya. Sudah habis harta, udah bisa nih. Tapi kalau kita melihat dari hulunya, coba kita melihat dari mulai memilih calon, ya itu kan juga penting. Memilih calon itu penting. Terus yang kedua, semacam kursus persiapan calon pengantin itu juga penting. Karena masing-masing pengantin harus visinya sama, paham bagaimana perspektif agama, psikologis, biologis dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian bagaimana juga secara konsepsi ya, sebelum melahirkan dan lain sebagainya, memiliki anak itu sudah menjadi wacana dan pembicaraan bagi calon pengantin ini. Pengantin yang siap otomatis di kemudian hari resiliensi dan kekuatan dia untuk mengalami berbagai hambatan dan kondisi ketika pernikahan itu lebih siap. Sepakat. Saya yakin itu. Nah, Mas, sekarang ditarik lagi. Misalnya KDRT itu terjadi karena apa? Nah, ya kan? Alasan utamanya itu apa sih sebenarnya? Nah, itu kan setelah kita susati nih. Misalnya ya setelah pembekalan sebelum menikah, terus kemudian mulai masuk tahun pertama, kedua, kelima dan seterusnya. Itu terus apa nih penyebab KDRT kok bisa muncul? Nah, satu, KDRT terjadi karena memang faktor emosional dan psikologikal yang tidak siap bagi pasangan. Itu juga mempengaruhi. Kedua, faktor ekonomi. Ekonomi saat itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi keluarga. Ketiga, itu adalah faktor X lain, sebut saja media sosial atau mungkin kondisional saat itu dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi, atau tuntutan pekerjaan. Nah, kalau dia sudah siap dari awal, financial planning juga dia sudah punya dan lain sebagainya, artinya kan ketika ada hambatan-hambatan dan penyebab ini terjadi, pasti kan akan terjadi tuh. Nggak mungkin nggak. Nah, ya, udah siap dong.
dan pasti pelampiasannya tidak lagi ke KDRT. Ya. Oke, artinya kalau misalkan orang sudah matang secara pikirannya, dari emosionalnya itu udah bisa diatur gitu ya. Kemudian mekanisme manajerial keuangannya juga sudah matang. Mungkin ini bisa sangat diminimalisasi. Iya, gitu ya. Bukan berarti KDRT itu sering terjadi pada mereka kalangan menengah ke bawah dan ekonomi bawah loh, tidak. Oh, tidak juga. Ini menarik nih. Tidak. Jadi KDRT itu bisa terjadi kapanpun. Meskipun kondisi orang kaya, tapi misalnya financial planner-nya bagus, tapi emosional dan situasional saat itu tidak membuat dia nyaman, kan bisa terjadi tuh KDRT. Jadi memang ini pilihan itu sebenarnya. Dan satu lagi, KDRT terjadi itu juga karena kebanyakan sih karena faktor stimulan. Itu dari medsos itu tadi. Ya, stimulan itu bisa kemudian saat itu dia pada kondisi marah, udah pelampiasannya pak gitu dan lain sebagainya. Dan pasti kekerasan ini hanya akan tersampaikan kepada orang yang lebih lemah, dan dalam hal ini perempuan. Ya, perempuan dan anak. Yes. Nah, terus satu lagi tadi itu sepertinya disebutkan tentang apa ya? Kalau ini tuh kalau misalnya mau speak up gimana gitu. Nah, menurut saya begini. Kita harus ketika kita sudah siap di awal nih sebelum menikah, itu saya kira relasi dan hubungan dengan calon suami itu sudah lebih baik ya. Betul. Artinya juga harus dirundingkan dan lain sebagainya, segala sesuatu hal. Kalau memang ada yang tidak kok ternyata bergeser nih, kok agak berbeda, sampaikan aja. Dan sekarang media sosial mungkin bisa menjadi alat SOS ya, SOS tahu ya. Yes. Tolong SOS pertama, seperti di kasus yang terakhir itu dia bingung mau melaporkan kemana, akhirnya dia share di media sosial. Ataupun kalau tidak ya sebaiknya sebenarnya saya menyarankan sebaiknya urusan keluarga itu jangan dibawa keluar sih ya. Paling tidak disampaikan ke keluarga dulu. Ya si suami diingatkan, atau kemudian juga keluarga besar gitu. Ya walaupun kalau misalnya kita lihat era sekarang ini kan no viral no justice kan Mbak. Ya. Cuman dalam konteks ini sepertinya perlu dibatasi seperti itu ya. Betul. Karena kalau misalkan ini bisa menjadi konsumsi publik, dan mohon maaf Mbak, saya kan content creator juga. Kalau misalnya kita melihat respon-respon para content creator di luar sana yang mungkin quote on quote tidak memiliki perspektif korban dan tidak pernah punya pelatihan bagaimana manajer keluarga dan emosi, yang dikomentari itu bukan terkait dengan isu KDRT-nya, tetapi pada hal-hal domestik lain yang sifatnya privat. Nah, ini menarik loh. Jadi saya mau tanya. Nggak, ini jadi menarik. Artinya sebenarnya kan ada hal yang bergeser ya dari masyarakat kita, bahwa satu melihat KDRT ini tidak semata-mata bentuk hal yang harus segera ditolong nih. Betul. Tapi malah ada muatan-muatan tertentu gitu. Betul. Yang dimasukkan dari situ gitu. Iya. Dan yang terakhir, yang kedua mungkin saya juga melihat fenomena baru ya pada masyarakat kita, karena sebagian besar kan mereka juga aktivitasnya di media sosial. Itu bahwa sebenarnya rumit kalau mau melapor ke kepolisian. Nah ini saya yang belum tahu, karena ribet. Ini nanti akan saya tanyakan justru kepada Mbak Dia, karena seberapa kuat landasan hukum untuk menjamin para korban ini agar identitasnya terlindungi dan juga justru tidak terekspos di media. Kan justru kita harus membatasi itu sebetulnya Mbak. Iya kan. Nah, seberapa kuat sebetulnya payung hukum di Indonesia ini kemudian bisa melindungi korban dan masalahnya itu bisa betul-betul selesai. Oke. Gitu. Satu dulu ya. Kita misalnya korbannya adalah perempuan, ibu atau perempuan itu sebenarnya ibu atau ya perempuan atau anak, sebenarnya payung hukum utamanya adalah KUHP. Oke. Ya, KUHP, dan itu jelas. Itu sebagai landasan dari penegakan hukum di Indonesia ya. Yang kedua, itu ada juga undang-undang PKDRT untuk melindungi bagaimana bagaimana korban di dalam kasus KDRT. Undang-undang nih. Terus yang ketiga, undang-undang perlindungan anak.
Jadi kalau ada anak yang kemudian jadi korban itu termasuk pelanggaran dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus pasalnya 76C junto 80. Itu dihukumnya kalau pelakunya ayah itu bisa dihukum tambahan sepertiga dari tuntutan. Jadi ditambah karena orang terdekat yang harusnya orang tua kan melindungi anak. Iya lagi. Ya, terus kemudian kalau ada unsur seksualnya. Nah, ada unsur seksualnya berarti ada ditambahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Gitu. Karena kan KDRT juga ada yang unsur seksual. Dan banyak kasus kayak semacam incest gitu juga ya Mbak ya? Ya, bisa. Dan itu nanti 3 undang-undang ini yang dijatuhkan kepada si pelaku. Jadi korban nggak usah takut karena memang sudah dilindungi oleh undang-undang. Kalau misalnya ada intimidasi, bisa ke LPSK. Betul. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Kemudian bisa juga dengan melapor, pastikan juga ada visum dan lain sebagainya. Tapi walaupun begitu sebenarnya bisa sih langsung melapor. Nah harapannya sobatmu agar yang melihat podcast ini aparat penegak hukum bisa merespon dan kemudian langsung melakukan tindakan bagi siapapun yang melaporkan KDRT. Jangan sampai dipersulit dan jangan sampai kemudian diulur-ulur waktunya. Karena nyawa loh ini. Ya, ini perlu respon cepat satu gitu rumah. Ya. Tapi saya mau coba sebelum ini kita berakhir ya Mbak. Saya akan mencoba mengulik lebih detail terkait dengan apa yang sudah beredar di media sosial. Saya akan melanjutkan diskusi Mbak Diah tadi, sepertinya sangat interesting. Bahwa di media sosial itu ketika kita membicarakan sesuatu hal yang sifatnya domestik tentang keluarga, itu justru akan lebih banyak mendapatkan respon dibanding kita membicarakan tentang kebijakan publik yang mengatur soal itu. Sehingga orang komentarnya itu ya ke hal-hal yang sifatnya privat itu tadi. Nah sebetulnya kalau misalnya kita melihat di medsos kemarin, justru saya agak sedih sih Mbak, karena korbannya justru dieksploitasi gitu ya, seolah-olah dieksploitasi. Bahkan ada salah satu acara TV yang itu berusaha mengundang untuk istilahnya diajak diskusi, tetapi kita tahu bahwa isi dari acara TV itu saya yakin tidak akan banyak membahas tentang isu KDRT-nya dan bagaimana maintenance itu. Nah itu gimana seorang KPAI melihat ini? Jadi sebenarnya miris ya, kalau semua hal akhirnya siapapun dia korban, kemudian ada unsur bisnis di belakangnya, atau kemudian memang ada hal-hal lain. Sebenarnya hal yang bagus adalah semua pada merespon terhadap kasus ini. Dan ada juga hal baik kita mengundang si korban itu dalam rangka menguatkan. Itu bagus sampai di situ. Tetapi akan menjadi masalah apabila memang terlalu glorifikasi kasus KDRT, sehingga kita lupa akan substansi kasusnya. Kita lupa akan bagaimana pencegahannya, kita lupa akan penanganannya. Di situ sih yang sebenarnya menjadi persoalan. Maka kita semua nih para sobatmu yang juga bagian dari netizen Budiman Indonesia mungkin bisa melakukan edukasi ataupun menyadarkan secara literate kepada seluruh pengguna media sosial agar mereka bisa lebih mengedepankan rasio daripada emosional dan empati tentu saja, dan juga berperspektif korban. Jangan kalau memang kejadian sudah nggak suka dengan korban, salahnya korban, enggak juga gitu. Berperspektif korban itu juga bagian dari membela kaum mustadafin. Ya memang kan kaum mustadafin termasuk orang yang lemah, termasuk korban. Nah di sini korban KDRT baik ibu ataupun anak tetap harus menjadi orang yang kita lindungi. Kemudian juga yang kita juga harus melihat kasus ini dari perspektif korban, tidak melulu membela karena mungkin nggak suka dengan korban terus tidak kita bilang, enggak juga. Jangan. Terima kasih Mbak Diah. Ini sudah tidak terasa ya 30 menit kita berdiskusi. Tapi sebelum ini berakhir, saya ingin mendapatkan semacam insight dari Mbak Diah. Bagaimana kemudian sobatmu dari kalangan perempuan ini bisa menjadi perempuan yang bermartabat dan juga memiliki harkat yang tinggi sebagai perempuan, dan
setidaknya bisa kuat menghadapi segala ujian hidup. Pesan dari Mbak Diah. Oke. Para sobatmu ya perempuan ataupun anak-anak dan terutama para laki-laki nih, bahwa meletakkan hubungan dalam sebuah rumah tangga itu memang harus didasarkan dari sakinah mawaddah warohmah. Itu tidak hanya sekedar ucapan selamat ketika pernikahan, tapi itu akan seterusnya kita pakai selama kehidupan kita bersama dengan suami, istri ataupun juga anak-anak. Maka pendekatan rohmah itu kan pendekatan sebaik-baiknya bagaimana kita saling loh ya, saling menghormati, saling mendudukkan dengan porsi yang sama, saling istilahnya juga menguatkan, beraktualisasi bersama. Jadi sesuatu hal yang bagus dalam sebuah pernikahan itu ketika dulu sebelum menikah bagaimana, dan setelah menikah itu loncatannya di mana. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana keluarga itu bisa menguatkan kita. Nah, terus untuk para perempuan juga saya kira kita harus mengolah diri, kemudian juga beraktualisasi di banyak tempat, banyak kesempatan. Hari ini semua bisa kita lakukan, di tempat tidur pun bisa, dengan media sosial. Artinya banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk menguatkan diri kita dan emosional kita. Sehingga kalau terjadi sesuatu hal, jangan takut untuk speak up dan jangan takut untuk bersuara. Terakhir, bahwa KDRT itu bukan aib, sobatmu. KDRT itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Barangkali pelaku KDRT juga tidak merencanakan, tetapi apakah bisa dicegah? Bisa. Apakah bisa diobati? Bisa, kalau sesegera mungkin. Dan tentu saja jangan kita pernah berpikir bahwa ketika KDRT terjadi pada kita itu seolah-olah aib bagi kita. Oke, inilah akhir dari perjumpaan kita, sobatmu. Dan terima kasih Mbak Diah sekali lagi sudah hadir di podcast Lensamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.